Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Mojo Podcast, langsung dari Mandala Majapahit Universitas Hasanuddin atau MANMA. Podcast ini adalah yang kali kedua kita laksanakan di Mandala Majapahit Universitas Hasanuddin atau MANMA Unhas dengan tema melukis Majapahit. Di tengah di ruangan ini telah hadir narasumber kita, Saudara Iswan Bintang. Siap. Seorang perupah dari Kota Makassar yang sangat banyak berkarya lewat dari mengangkat budaya dengan tema budaya, khususnya yang ada di Sulawesi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat afiat. Mas Iswan luar biasa. Kapan kita terakhir ke sini tuh? Bulan 2-3 bulan kayaknya, Kak. 2 bulanan lah. 2 bulanan ya? Iya. Iya, karena waktu di hari ulang tahun MANMA Unhas ke-5. Jadi di MANMA Unhas telah bekerja sama sejak lama ya? Iya, sudah sejak tahun 2000 berapa itu? Mas Iswan. Saya panggilnya apa nih? Bang atau Mas atau gimana? Panggil Dinda saja. Oh, panggil Dinda, siap. Nanti saya terasa tua begitu. Iya. Dinda Iswan 2017 2020 ya? Ya, 2020. 2020 kita sudah mulai bekerja sama, kemudian banyak kegiatan-kegiatan dari MANMA Unhas yang melibatkan Dinda Iswan. Mungkin Dinda Iswan bisa bercerita tentang bagaimana awal mula kita Bang Iswan ini, Dinda Iswan ini menjadi sahabat MANMA Unhas atau sahabat Arsari. Iya. Terima kasih. Kalau berbicara awal mula bekerja sama dengan MANMA Unhas ini, yaitu dari teman ke teman, terutama Kandau dan sendiri. Iya. Alhamdulillah sudah 2 tahunan lebih kita bekerja sama dengan MANMA Unhas, baik itu dalam kegiatan podcast, melukis Majapahit dan sebagainya. Iya. Iya. Saya sangat tertarik melukis tinggalan-tinggalan Majapahit, Kak. Iya tuh, boleh tuh. Gimana? Dulunya kan saya ceritanya? fokus cuman Sulawesi saja, tinggal-tinggal Sulawesi, Makassar. Tapi ternyata Indonesia ini punya banyak budaya. Betul. Yang harus dilestarikan. Oke. Jadi saya punya tujuan, yaitu merawat budaya melalui lukisan. Wih, keren. Iya. Tuh. Merawat budaya melalui lukisan. Iya. Dengan cara melukis di kanvas atau di beberapa media, baik itu kanvas, tote bag, baju dan sebagainya. Oh iya, termasuk baju yang saya pakai ini ya? Iya. Ini karyanya Bang Iswan ini, Dinda Iswan ini. Ini adalah figurin manusia ya? Artefak yang ada di MANMA. Di MANMA Unhas. Iya. Betul sekali. Ini tahun 2000 tahun lalu kalau saya tidak salah. Tahun lalu. Iya, kita mulai bekerja sama, kemudian memindahkan gitu beberapa tinggalan Majapahit ke media apapun. Iya, media apapun. Di kaos, tote bag, kemudian di kanvas juga. Iya. Nah, ada yang menarik juga ini, Dinda Iswan. Di tahun 2022, di saat ulang tahun Majapahit yang ke-729, itu ada beberapa karya yang Dinda Iswan ikut sertakan di mana? Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Pada saat itu kan kita melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya itu ada pameran. Jadi MANMA Unhas membawa beberapa artefak, kemudian ada beberapa lukisan, kemudian di MANMA Trawulan juga membawa beberapa artefak juga. MANMA UGM ada juga dia membawa beberapa hasil karya ilmiah yang dipamerkan di sana. Nah, menariknya adalah kalau dari MANMA Unhas membawa beberapa lukisannya, khusus dari lukisan yang 10 lukisan ya, lukisan dan beberapa hasil 3D print.
Sekitar 28 ya, 28 artefak. Nah, perasaannya Mas Iswan itu bagaimana dulu itu waktu melukis itu? Ini kan karena konsepnya selama ini Mas Iswan melukis tentang budaya Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu Man Maunhas bekerja sama untuk melukis. Jadi Man Maunhas memberikan beberapa materi kan, beberapa materi bahwa kita akan melukis ini. Bagaimana perasaannya Mas Iswan? Yang pertama perasaannya pasti bangga sudah dilibatkan dengan Man Maunhas. Alhamdulillah sudah dilibatkan. Terima kasih banyak kepada Man Maunhas. Siap. Jadi perasaannya itu Kak, bagaimana ya? Kayak bangga begitu. Terus ada pembeda. Dan saya secara tidak langsung belajar lagi sejarah, belajar lagi budaya. Ternyata memang Nusantara ini kaya akan budayanya. Oke. Iya. Secara tidak langsung juga saya belajar peninggalan-peninggalan Majapahit, artefak-artefak Majapahit. Iya. Iya, salah satunya ini. Lukisan yang di samping saya ini. Pada ya. saat waktu Hari HUT Manma yang kelima. Iya. Nah, bisa Dinda Iswan bercerita tentang lukisan ini mungkin? Kalau ini visual dari petaka Naga Baruna. Oh, ini? Iya. Ini petaka Naga Baruna, simbol petaka Naga Baruna. Terus ini Surya Majapahit. Surya Majapahit, iya. Oke. Terus dikemas dengan pop art. Jadi biar generasi milenial juga tidak kaku melihatnya. Oh iya. Karena betul. Kita konsepnya konsep pop art milenial begitu. Oh, oke. Ini teman-teman, siapa tahu ada yang tertarik melihat lukisannya Dinda Iswan atau Bang Iswan, bisa langsung ke Man Maunhas, berkunjung ke sini. Karena di sini ada beberapa, tapi ada beberapa juga ya. Iya, Kak. Karena pada saat hari ulang tahun itu kan melibatkan beberapa 10 orang. Iya, 10 orang perupa ya. Perupa Kota Makassar ya, anak muda yang keren ya. Iya. Lukisannya di sini ada beberapa, ada 10 yang kita pajang di Man Maunhas. Nah, kenapa kan banyak itu. Kalau kita berbicara Majapahit ada banyak sekali tinggal Majapahit. Iya. Artefaknya. Kemudian ada bangunan, kemudian ada candi, ada struktur, kemudian ada ini ya, tadi disebut pataka ya, pataka atau simbol regalia mungkin ya. Regalia Majapahit. Nah, kenapa tertarik melukis pataka begitu? Karena pataka ini apa tadi namanya? Naga Baruna. Oke. Karena petaka kan berhubungan dengan besi. Besi. Oke. Sedangkan berbicara tentang besi, Majapahit dan Tanah Luwu itu ada hubungan erat. Majapahit dengan Sulawesi. Khususnya untuk kerajaan Luwu. Jadi ternyata sudah sejak dulu hubungan Majapahit dengan Sulawesi, khususnya Tanah Luwu, sudah erat. Sudah melakukan diplomasi begitu, kerjasama dalam hal besi. Wah, luar biasa. Jadi kerajaan Majapahit mengambil material besi di Luwu untuk dijadikan petaka, senjata dan sebagainya. Oke, siap. Wah, menarik sekali. Menarik ya. Mungkin di podcast selanjutnya kita akan lebih detail membahas tentang hubungan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi. Oke, besi. Mas Iswan ini atau Dinda Iswan ini dia memang melukis beberapa tinggalan-tinggalan budaya, khususnya pusaka yang khas dari Sulawesi, entah itu badik Makassar, kemudian ada keris luk ya, yang bengkok yang melengkung itu, ada luk 7, 9 dan sebagainya, ada sabukala. Nah, itu juga pengetahuan yang hampir di seluruh Indonesia kita ketahui bersama. Nah, kalau khusus untuk di Majapahit, Mas Iswan Dinda Iswan melukis tentang Naga Baruna. Saya juga tertarik dengan aksesoris yang dipakai. Oh iya. Dinda Iswan ini apa ini? Kalau ini bisa dijelaskan. Ini petaka
Majapahit juga. Oh, kalau namanya dia ini kan dua ini. Ya. Ini dia naga Baruna. Kalau ini naga suara. Naga suara. Iya. Wah, luar biasa. Kalau ini Trisula naga suara. Oh, Trisula naga suara. Jadi saya apa lagi namanya? Kalau di kepala kan memakai khas Makassar atau Sulawesi. Oh iya, ini apa namanya ini? Patonro. Kali ini Patonro. Oh, Patonro. Oh, seperti kalau yang saya pakai ini Blangkon, tapi ini Blangkon Jawa Timuran mungkin. Ya. Kalau ini aksesoris jadi simbol Majapahit. Jadi regalia juga. Regalia juga. Jadi tidak harus Sulawesi atau tidak harus Majapahit. Kita kan sekarang disatukan dengan Nusantara. Betul. Iya, karena kita tahu dulu Majapahit memiliki wilayah kekuasaan. Iya. Itu melebihi dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. Seperti itu, Siswan. Nah, menginspirasi. Ya. Mahasiswa melukis Majapahit dengan tujuan menginspirasi generasi muda untuk melestarikan budaya. Nah, hasil karya Bang Dinda Iswan ini sudah banyak. Ya, alhamdulillah sudah banyak di mana di Sulawesi, banyak diapresiasi. Nah, lukisan yang kemarin yang kami bawa waktu di hari ulang tahun Majapahit ke 729 ya. Itu banyak dikoleksi, terutama ada di Ibu Catrini. Oh iya. Ada Ibu Catrini. Ibu Catrini adalah Direktur Eksekutif Yayasan Narsarjo Hadikusumo. Kemudian ada juga di kantor BPPI atau Yayasan Narsarjo Hadikusumo YAD. Kemudian ada di Mandala Majapahit UGM. Salah satu karya, mungkin ada 2 di situ. Kemudian ada di Mandala Majapahit Trawulan, karena Mandala Majapahit itu kan ada 3 sekarang. Nah, yang lagi progres itu Mandala Majapahit Udayana. Ya. Nah, itu. Pak Sandiaga mungkin juga. Nah, iya. Saya ingat itu. Di Pak Sandi, Mas Menteri Sandiaga Uno. Ya. Itu ada koleksinya mahasiswa juga di situ. Itu kalau saya tidak salah lukisan Majapahit, lukisan Gajah Mada. Gajah Mada ya. Nah, bagaimana perasaannya mahasiswa? Ya, pasti sangat senang. Senang sekali ya. Karyanya bisa diapresiasi sama Menteri langsung. Dan Ibu Catrini, terima kasih banyak. Oh iya. Mudah-mudahan Ibu Ari bergabung di live IG. Nah, mahasiswa setelah banyak sekali menginspirasi kita khususnya di teman-teman di Kota Makassar. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman perupa gitu? Apakah misalnya mereka kan pasti bertanya, kenapa Iswan tiba-tiba melukis Majapahit begitu? Iya. Karena kan genrenya kan mahasiswa kan genre Sulawesi Selatan. Nah, tiba-tiba ada muncul karya tentang Majapahit. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman? Kan pasti ada di komunitas, di lembaga atau di mana? Di teman-teman perupa Kota Makassar lah. Kalau selama ini kan saya tidak pernah mengatakan kalau karya saya khusus Sulawesi. Jadi saya bebas berkarya. Namanya juga perupa bebas. Iya ya. Iya, jadi mau berkarya ini, mau berkarya itu ya terserah si perupanya. Tetapi selama bisa mempertanggungjawabkan karya tersebut. Betul. Iya, selain daripada itu kan Majapahit kan bagian daripada tinggalan-tinggalan budaya, tinggalan-tinggalan budaya Nusantara yang harus dilestarikan. Jadi kenapa tidak untuk melukisnya dan merekamnya di kanvas? Di kanvas ya. Iya. Dengan tujuan? Tujuan untuk melestarikan. Melestarikan budaya ya. Iya. Mungkin ini adalah perspektif yang kekinian mungkin. Iya. Bagaimana kita melestarikan sebuah tinggalan budaya. Iya. Lewat kanvas ya. Kanvas iya. Kalau bukan kita generasi muda siapa lagi Kak toh? Betul. Iya, mantap itu. Nah, selain itu teman-teman di komunitas lain, karena saya dengar-dengar mahasiswa ini cukup populer di Kota Makassar ya. Iya. Saya dengar juga kemarin waktu mengusulkan nominasi Akademi Kebudayaan Anugerah Kebudayaan Indonesia ya.
Iya, alhamdulillah diusulkan dari Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Wah, mudah-mudahan tahun ini juga kita bisa mengusulkan kembali ya. Iya. Sukses mahasiswa. Oke. Nah, bisa cerita lain mahasiswa. Kalau saya sih harapannya Manmaunas ini bisa melibatkan generasi muda atau pemuda-pemuda Makassar lagi. Khususnya di dunia kreatif. Contohnya? Contohnya adakan lagi melukis tapi medianya berbeda. Adakan lagi dialog kebudayaan atau apa dan sebagainya. Karena kami ini di Makassar khususnya atau saya pribadi sih minim wawasan tentang Majapahit. Jadi ketika ada tambahan wawasan, pasti generasi muda ini bisa menambah lagi. Sebaiknya buat begini, sebaiknya buat ini. Iya. Biar jadi motivasi dan sebagainya. Dinda Iswan, kira-kira berkeinginan tidak untuk melukis langsung di Trowulan gitu? Pasti sangat berkeinginan kan. Pasti itu. Sudah pernah ke Trowulan atau? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Iya deh. Mudah-mudahan ada umur panjang kita bisa jalan-jalan ke sana, bisa live painting ya. Iya, live painting di sana. Depan Candi Brahu atau di Ringin Lawang. Iya. Keren itu. Semoga saja bisa terlibat nanti di kegiatan Trowulan tersebut. Di Hutman Mayang selanjutnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, ini dari teman kita, sahabat Manmaunas, ada yang bertanya, apakah sulit melukis objek yang menjadi bagian dari sejarah, khususnya Majapahit? Kalau berbicara kesulitan atau kerumitan, itu relatif sih si perupanya bagaimana caranya mengekspresikan, cara penguasaan tekniknya, penguasaan medianya, penguasaan toolsnya dan sebagainya. Jadi kalau berbicara kesulitan itu ya sulit tidak sulit sih. Begitu Kak, maksudnya tidak sulit, tidak gampang juga. Karena kan itu tergantung daripada skill si perupanya atau skill si senimannya. Gitu. Nah, karena mungkin kan itu tadi saya bilang yang berubah genre begitu. Ya. Dari yang khusus untuk Sulawesi tiba-tiba masuk yang Majapahit. Ya. Pasti sih ada teman-teman juga yang bertanya, kok Iswan sih melukis Majapahit? Dulunya kan melukis Sulawesi terus, budaya Sulawesi, tiba-tiba melukis budaya atau tinggalan Majapahit. Jadi saya jawab, kenapa tidak kita melukis juga tinggalan-tinggalan atau artefak Majapahit biar Indonesia ini semakin terkenal, semakin dikenal akan budaya, akan kekayaan budayanya. Bukan begitu Kak? Iya. Mantap itu. Nah, memang kita tugasnya dalam Majapahit Unhas memang harus melestarikan, menyampaikan atau menyebarluaskan tinggal Majapahit sampai di timur Indonesia atau di wilayah timur Indonesia. Nah, kita juga sebenarnya senang sekali bisa bekerja sama dengan Dinda Iswan, seorang perupa yang betul-betul punya perhatian khusus atau perhatian lebih terhadap tinggalan-tinggalan budaya, khususnya di tinggalan budaya yang di Sulawesi. Nah, kita juga senang sekali bekerja sama dengan Iswan karena ikut terlibat dan beberapa kegiatan-kegiatan di Manmaunas. Nah, kemarin juga itu kan sempat ada pelukis cilik waktu di Hutman Mayang kelima. Itu mungkin suatu kebanggaan kami karena ini telah menyebarluaskan, telah menginspirasi generasi muda di Kota Makassar tentang adanya Manmaunas. Kemudian ada kemarin juga kita melibatkan siapa itu? Ada dua talent pemusik. Itu bisa dijelaskan? Kalau itu dari teman-teman pemusik Sulawesi, yang pertama namanya Kak Arfan Bonsa, yang kedua namanya Kak Andi Sukran. Sukran. Jadi dia itu dari tim Bunyi Zaman. Bunyi Zaman. Iya, dia dari tim Bunyi Zaman.
kami sering kolaborasi. Dia yang memainkan musik, saya yang melukis. Jadi kemarin itu kita senadakan antara melukis dan memusik. Oh iya. Tapi kemarin musiknya juga luar biasa sekali karena digabung antara musik tradisional Sulawesi, kemudian musik tradisional langgam Jawa misalnya. Karena pakai angklung kalau saya tidak salah itu. Itu bentuk pelestarian teman-teman dari pemusik. Dari Sukran itu ya, Sukran sama Kak Arfan Bonsai ya. Kalau bentuk pelestarian saya dari lukisan. Jadi teman-teman semuanya, terutama generasi muda, tidak selamanya melukis atau memusik itu melestarikan budaya. Banyak sekali cara yang lain. Bisa menulis, bisa adakan podcast seperti ini dan sebagainya. Jadi tidak minim apalagi namanya cara untuk melestarikan budaya. Begitu Kak. Iya. Kalau melukis dan memusik kan bagian kecil. Masih banyak cara lagi untuk melestarikan budaya. Nah, ini juga ada pertanyaan dari Kadir Juliansa. Iya. Apa yang mendorong saudara untuk melukis tinggalan budaya? Itu keren kayak pertanyaan ini. Sekali itu. Iya. Yang mendorong saya itu Kak, ya pastinya itu untuk melestarikan budaya. Apa yang mendorong itu melukis budaya? Melukis karena minimnya Kak, minimnya generasi muda yang melestarikan budaya. Generasi muda sekarang ini kayak bagaimana ya? Lebih bangga memakai produk-produk budaya luar. Kenapa kami tidak bangga dengan produk budaya kami di Indonesia, khususnya di Sulawesi ini? Iya ya. Ini seperti yang Mas Dinda Iswan pakai ini kan. Iya, ini kan budaya. Ini kan bagian daripada budaya kami di Indonesia, khususnya Sulawesi. Sama dengan saya ini memakai blangkon ini kan budaya juga ya. Iya, kenapa mesti malu Kak? Betul. Bukannya ini suatu kebanggaan. Iya. Ini kan punya histori yang luar biasa, punya nilai yang tinggi di apalagi di sejarah Indonesia ini. Betul. Aliran musiknya, aliran seninya Dinda Iswan ini sebenarnya apa ini? Realis kah atau apa itu? Kalau saya lebih ke pop art Kak. Pop art. Nah, bisa dijelaskan tentang pop art itu? Pop art itu popular art. Yang masa kini maksudnya. Yang sekarang tren, baik itu dari konsep warnanya apa dan sebagainya. Kenapa warnanya demikian Kak? Biar bisa menyentuh juga generasi milenial. Iya. Karena ini warna pink itu. Iya. Bukan karena penggemarnya Blackpink loh. Iya, bukan. Supaya bisa diaplikasikan di beberapa media, contohnya di baju yang seperti Kakak pakai dan sebagainya. Dan lebih menarik mungkinnya daripada yang realis. Iya, karena kalau kita garap realis ini kan pasti menakutkan. Ini kan sebagai senjata tajam juga kan. Iya, betul. Memang ada aliran itu di seni lukis itu. Sebenarnya kalau berbicara aliran sih saya tidak ngikut di aliran apapun Kak. Begitu. Saya bebas mengekspresikan apa yang saya mau visualkan. Karena menurut saya seni itu kan suatu ungkapan perasaan manusia yang dituangkan melalui media. Jadi medianya apa saja, ya itu hasil daripada karya saya, hasil daripada rasa yang saya tuangkan, hasil daripada kegelisahan yang saya tuangkan. Jadi seni itu juga bagian daripada pemberontakan. Tapi melukis Majapahit tidak ada tidak ada hasil yang kita bilang tadi pemberontakan atau maksudnya itu pemberontakan rasa. Bukan pemberontakan dalam hal negatif, tapi pemberontakan dalam hal positif. Begitu. Itu kan memberontak, itu kan kegelisahan Kak. Banyak konsep mau saya tuangkan. Pakai media apa ya? Kanvas. Baju, tote bag dan sebagainya. Itu kan memberontak ini ide-ide di dalam Kak. Betul, mantap. Nah, selama melukis tinggalan Majapahit, Dinda Iswan, apakah ada perasaan mistik begitu yang didapatkan waktu pada saat ada rasa gitu? Kalau berbicara mistik, saya sih tidak ada Kak. Cuman berbicara estetik atau lebih ke keilmuan orang-orang terdahulu ini. Iya. Yang karya-karyanya luar biasa sekali. Iya. Ya, artinya artefak-artefak itu Kak ideal sekali pembuatannya. Dulu kan belum lengkap, apalagi namanya
seperti sekarang ini peralatannya apa dan sebagainya. Oh iya, betul. Iya, padahal itu karya-karya artefak-artefak itu sangat ideal penggarapannya, detail dan sebagainya. Materialnya kuat sampai sekarang masih bisa bertahan ratusan tahun bahkan ribuan tahun masih bertahan. Betul, betul. Itu kan pemilihan material yang sangat baik menurut saya, Kak. Iya. Saya berpikir lebih ke materialnya itu, lebih ke apa lagi namanya? Estetikanya, konsepnya dan sebagainya. Bahannya juga Bahannya mungkin, iya. Kenapa sampai bertahan sampai ribuan tahun? Ribuan tahun iya. Iya. Seperti yang saya dengar, saya baru dapat info juga kemarin, katanya Dinda Iswan ini bekerja sama dengan Departemen Arkeologi, melukis kembali apa itu? Membuat replika lukisan tertua di dunia. Oh, yang lukisan berburu itu, adegan berburu ya. di Bulu Sipong. Bulu Sipong ya, betul Bulu Sipong. Iya, keren sekali itu. Itu bagaimana tuh anunya? Perasaannya? Agak sulit atau bagaimana? Ya kalau itu berbicara bagaimana itu? Kalau berbicara sulit ya itu termasuk salah satu garapan lukisan saya yang sulit. Okay. Kenapa demikian Kak? Karena kami aplikasikan di media yang seperti pada aslinya melengkung apa seperti gua pada umumnya. Oh. Jadi Departemen Arkeologi itu membuat replika 3D print, terus saya yang melukisnya. Oh. Membuat duplikatnya, Kak. Jadi orang yang mau melihat lukisan tersebut tidak harus langsung ke lokasinya, ke Bulu Sipong tersebut. Bisa langsung ke Leang-Leang, Museum Leang-Leang atau ruang informasi Leang-Leang karena di sana di display itu lukisannya. Wih, keren. Berarti sama dengan ini bajuku. Jadi kalau ini kan salah satu promosi ya untuk tinggalan Majapahit. Keren sekali ini. Nah, tinggalannya ini benda aslinya ada di Manaunas, di belakang kita ini. Iya. Oke, keren sekali nih. Siapa tahu ada teman-teman yang mau memesan ya. Nanti boleh bisa berhubungan dengan Manaunas, kemudian dieksekusi sama Dinda Iswan. Siap. Nah, Dinda, kira-kira apa tinggalan Majapahit yang Dinda Iswan mau melukis gitu, tapi belum kesampaian? Kalau tinggalan Majapahit yang saya mau lukis itu sebenarnya yang tujuan saya mau melukis langsung di lokasi Trowulan tadi itu, Kak. Oh, mau melukis langsung? Melukis langsung di sana. Nanti kita ajukan kita ke pihak Yayasan Narsarjo Dikusumo, kemudian bekerja sama dengan Manaunas. Semoga kita bisa bekerja sama dan mewujudkan impian Dinda Iswan untuk melukis. Saya mau mengenal Majapahit lebih dekat lagi, Kak. Oke. Jadi bisa langsung ke Trowulan itu. Bisa langsung ke Trowulan. Bawa di Sukran enggak? Atau boleh juga bawa di Sukran sama bonsai. Melukis sambil bermusik. Itu kan asik, Kak tuh. Betul. Nah, di sana kan juga banyak teman-teman komunitas budaya, ada Mas Nanang Munif. Mereka juga melakukan itu. Ada juga Pak Akub, mungkin Pak Akub lagi bergabung di live Instagramnya Manaunas. Nah, mereka juga teman-teman di Trowulan melakukan itu, memberikan sosialisasi untuk pelestarian kebudayaan Majapahit, kemudian banyak sekali yang melakukan itu. Nah, itu juga waktu di 729 Majapahit, hari ulang tahun Majapahit, Mas Nanang Munif itu mengapresiasi lukisannya Dinda Iswan. Terima kasih Mas Nanang. Mas Nanang Munif itu. Nah, ini adalah Nanang Munif itu salah satu saya mengatakan budayawan Chef Trowulan atau pelestari budaya Majapahit yang ada di Trowulan. Ada di sana ada Pak Akub dan teman-teman Mojopahit Lelono atau Mole. Nah, mereka juga melakukan pelestarian budaya Majapahit. Semoga saja bisa ketemu langsung nantinya, Kak. Amin. Pemerhati budaya tersebut ya. Mudah-mudahan bisa kita ketemu. Oh, ini sudah. Berarti apa yang mendorong saudara untuk melukis tinggalan budaya itu sudah. Karena memang dari kecil ya melukis. Kalau melukis ya dari kecil. Tapi setelah selesai sekolah SMA ada seniman Makassar yang menyuruh, kayaknya kau punya bakat, Dinda. Sebaiknya kau lanjut kuliah di pendidikan seni, yaitu Pak Senal Beta, salah satu pelukis terkenalnya Makassar, pelukis tanah liat.
Oh, pelukis tanah liat. Ya, Bapak Senal Beta. Kainal ya? Ya, Kainal. Yang sering disapa Kainal ya, yang tinggal di Rotterdam. Iya, betul Kak. Keren itu. Oh, itu gurunya? Itu salah satu guru saya. Yang mendorong saya untuk lanjut di perguruan tinggi pendidikan seni rupa. Wah. Jadi saya lulusan pendidikan seni rupa Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, yang rencananya akan lanjut ke Insya Allah ke ISI Jogja. ISI Jogja. Bisa itu. Nanti jalan-jalan ke Manma UGM. Oh, boleh. Nanti disambungkan ke ke Mbak Yaya, ada Mbak Yaya, koordinator Manma UGM, kemudian ada Kang Jujun. Nah, siap Kak, siap. Semoga saja bisa ketemu nantinya. Belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Oh, belum pernah ketemu ya sama Kang Jujun. Nah, itu juga. Nah, nanti dari Jogja bisa langsung ke main-main. Nanti diajakin Kang Jujun sama Mbak Yaya untuk mampir ke Manma UGM, kemudian Manma kalau bisa jalan-jalan ke Trawulan, ada Pak Akub, Kang ada Mas Nanang yang menunggu di Manma Trawulan, di Dusun Jati Sumber. Nah, itu saya rasa memang Manma Unhas memang selalu harus bekerja sama dengan beberapa komunitas. Nah, ini juga wujud dari kerjasama kami dengan Dinda Iswan, itu melestarikan budaya Majapahit. Harapan kami kebudayaan ini tetap lestari. Mungkin Dinda Iswan ada pesan-pesan buat generasi muda, kira-kira apa gitu untuk melanjutkan impian kita ini? Kalau saya untuk teman-teman generasi muda, perbanyaklah berkarya dan berbuat, karena perbuatan adalah pelaksanaan kata-kata. Begitu. Apa tadi? Perbanyaklah berbuat dan berkarya, karena perbuatan adalah pelaksanaan kata-kata. Percuma banyak konsep, banyak retorika kalau tidak ada karyanya. Oh, betul. Jadi mulutnya itu seorang perupa, yaitu karyanya sendiri. Karyanya ya? Iya. Oke. Begitu, luar biasa ini dari Iswan ini. Apalagi? Tahu masih ada lagi yang mau disampaikan? Kalau untuk teman-teman Makassar, kan banyak bertanya ini Kak, itu Manma Unhas di mana sih? Maksudnya di mana lokasinya, kan biasa tidak ditahu bilang di mana lokasinya. Ini kan konsepnya ini konsep Majapahit banget. Iya. Jadi saya sampaikan ini lokasinya di Departemen Arkeologi Unhas. Namanya Manma Unhas, yaitu Mandala Majapahit Universitas Hasanuddin. Begitu. Okay. Jadi ini terbuka untuk umum ya Kak? Terbuka untuk umum. Ya. Ini untuk teman-teman Makassar, kalau mau berkunjung ke sini boleh. Nanti saya dampingi atau saya langsung ke Kaodang, bisa begitu. Boleh. Lukisan yang paling menginspirasi Dinda Iswan? Maksudnya Kak, lukisan? Kira-kira apa lukisan yang paling menginspirasi Dinda Iswan? Kalau saya yang paling menginspirasi itu Kak, bukan lukisannya, tapi tinggalan budayanya. Yang menginspirasi saya untuk melukis. Jadi bukan lukisan yang menginspirasi saya, tapi tinggalan budaya yang menginspirasi. degradasi kepedulian terhadap masyarakat. Jadi salah satu cara saya yaitu ya melukisnya. Bahwasanya ada loh Majapahit dulu, ada loh Paton untuk di Makassar, ada loh begini dan sebagainya. Jadi kita rekam jejak tinggalan budaya melalui lukisan. Jadi selama masih ada itu lukisan, berarti selama itu juga namaku ada dan budayaku ada. Dan kita pasti akan tetap selalu bekerja sama. Pasti Kak, siap. Dengan jarak, kalau misalnya kita doakan, Manma Unhas selalu mendoakan untuk kesuksesan Dinda Iswan. Meskipun Dinda Iswan ada di Jogja, tetapi hubungan kita selalu bekerja sama, selalu erat, dan ikatan emosional itu akan selalu terjalin. Siap Kak, pastinya itu. Luar biasa Dinda Iswan ini. Dinda Iswan punya studio atau bagaimana? Kalau saya punya studio Kak, namanya itu Mimesi Studio. Jadi kalau teman-teman yang mau berkunjung boleh langsung ke Jalan Regi atau Rapokaling Mimesi Studio. Mimesi Studio, Rapokaling. Iya. Ada apa saja di situ? Ada beberapa lukisan, display lukisan, ada merchandise dan sebagainya. Begitu. Lukisan Majapahit ada enggak di situ? Lukisan Majapahit yang dikoleksi? Kalau lukisan Majapahit tidak, tapi artefaknya ada. Apa itu artefaknya? Artefak yang bagaimana ya? Miniatur.
Fragmen. Apa lain namanya? Apa ini? Yang ini. Oh, Arca itu. Arca, ada Arca. Arca Ganesha. Ya, ada Arca Ganesha, salah satu Arca Ganesha di studio saya simpan. Dari mana? Dari Manma Unhas. yang 3D hasil 3D itu. 3D, hasil 3D. Oh, hasilnya dari Bang Icang itu. Ya, hasil 3D daripada Kak Ical ya. Itu Kaicang. Itu kalau hasilnya kita sudah itu kan 3D satu warna itu kan. Ada warna kuning kah, atau warna orange, warna putih. Itu kemudian dilukis kembali menyerupai aslinya atau bagaimana itu? Itu dilukis kembali kayak menyerupai aslinya. Jadi materialnya itu 3D print kan plastik. Plastik. Betul. Jadi kita ubah warnanya seperti atau menyerupai tanah liat. Bentuk jadi aslinya, warna aslinya. Warna aslinya. Betul. Jadi kalau kita lihat itu seperti artefak asli, padahal itu plastik bukan tanah liat. Bukan tanah liat. Itu butuh waktu berapa lama itu melukisnya? Paling 15 menit. Yang kemarin waktu kita bawa ke Udayana itu berapa lama itu pengerjaannya? Itu 28 artefak itu pengerjaannya 3 hari. 28 artefak? Pengerjaannya 3 hari. 3 hari? Iya. Dibantu sama siapa? Dibantu sama istri. Karena kebetulan. Maaf ini buat Dinda, apa namanya? Nur Istiqomah. Nur Istiqomah. Oh, Nur dia follow IG. Iya, Iman Ma itu. Dia sahabat Manma Unas juga itu. Kebetulan dia kan juga seorang perupa, alumni seni rupa, jadi dia juga bisa melukis. Oh, melukis juga? Melukis juga. Makanya dia kemarin itu pada saat lukis itu artefak, dan itu saya bantu Kak supaya bisa cepat selesai. Jadi boleh. Ini juga caranya Mas Dinda Ison menginspirasi. Iya. Menginspirasi keluarga terdekat dulu tentang tinggalan Majapahit. Jadi secara tidak langsung istri saya juga itu belajar tentang Majapahit juga. Apa namanya nih Kak? Karena saya kan kurang paham juga. Jadi nanti kita sama-sama cari di Google. Di Google, di YouTube atau di mana? Kalau yang saya tahu kan ini. Oh iya. Ini Arca, ini celengan apa kan namanya tuh? Celengan babi, ada apa binatang lah. Ya, binatang gitu. Jadi secara langsung kita belajar juga tinggalan-tinggalan Majapahit. Oh, luar biasa memang ini inspirasi. Berarti getarannya Majapahit itu sudah sampai di Repokaling Sudah sampai di Repokaling. Kebetulan juga kan studio kan terbuka untuk umum. Jadi pada saat saya kerja, saya lukis itu teman-teman berdatangan. Apa tuh Kak yang dikerja? Oh, ini tinggalan Majapahit yang dibuatkan duplikatnya atau dibuatkan 3D printnya. Jadi Majapahit ini sudah masuk ke Makassar dan masuk lagi pelosok-pelosoknya. Iya, di Repokaling ya. Jalan Dengunjung. Oh, ini untuk cara merubah stigma. Iya. Di Repokaling yang dulunya seperti bagaimana? Repokaling kan dulunya sebagai tempat atau lokasi perang apa dan sebagainya. Tapi itu kan dulu kan. Dulu. Sekarang Repokaling itu sudah jadi kota apa lainnya atau wilayah berkarya generasi muda. Dengan adanya Mimesis jadi kami wadah itu teman-teman generasi muda untuk berkarya di studio kami. Luar biasa. Begitu. Ya, siap. Oke. Mungkin itu. Siap. Kita sudah sampai di penghujung acara di Mojo Podcast. Tidak terasa, ini adalah podcast yang seru sekali. Dengan tema melukis Majapahit, menghadirkan narasumber Iswan Bintang yang telah malam melintang di dunia rupa. Kami sangat berbangga dan berterima kasih sekali buat Dinda Iswan atas kerjasamanya. Saya pikir kedepannya mungkin akan kita lakukan kerjasama yang berkelanjutan, yang sustainable. Nah, closing statementnya Dinda Iswan untuk melukis tema kita, melukis Majapahit. Kalau dari saya untuk teman-teman khususnya lagi-lagi generasi muda, berkaryalah karena berkarya itu sehat, menipu itu jahat. Itu saja. Luar biasa. Baik, jumpa lagi nanti di Mojo Podcast selanjutnya dari Mandala Majapahit Unhas atau Manma Unas mengucapkan salam lestari.